Kita akan baca bersama. Bapak Ibu Saudara, saya ajak bangkit berdiri. Kitab Yunus pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Sudah dapat kok? Amin. Baik. Kita akan baca bersama-sama judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. 1, 2, 3. Dan datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu disilakan duduk. Terima kasih telah bersama dengan saya membaca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tentang Yunus ini telah terbagi dalam beberapa waktu lalu oleh mana saya membaca ulang kitab Yunus ini, menelusuri, menyelidiki semua yang bisa saya ketahui tentang kitab Yunus. Dan saya berpikir kapan saya bisa berbagi firman Tuhan ini. Dan beberapa kesempatan akhirnya hari ini Tuhan mengizinkan saya berbagi kebenaran firman Tuhan ini. Kita bersyukur Tuhan mengizinkan juga dan mengkonfirmasi pada saat kita ibadah doa sepakat kemarin. Tuhan mengkonfirmasi apa yang saya mau bagikan dalam pemberitaan firman Tuhan ini oleh hamba Tuhan yang melayani kita di ibadah kemarin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selain itu juga sebagai Gembala Jemaat dan juga semua keluarga yang ada, kami menyampaikan turut sepenanggungan atas berpulangnya Ibu Rin Sailana, besan dari Bapak Paul dan juga Maesi yang kemarin telah dikuburkan. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan firman Tuhan ini dari 4 bagian. Berdampak atau terdampak. Panggilan utama orang percaya itu berdampak. Menjadi seperti Yesus, mengikuti jejak Yesus Kristus, panggilan utamanya adalah berdampak. Maka ketika saya menyiapkan ini dan mencoba untuk mendapatkan judul yang tepat dari berita firman Tuhan ini, maka saya masuk dengan judul ini, berdampak atau terdampak, berdampak dan terdampak. Yunus dalam kehidupan pelayanan yang dicatat dalam Alkitab memberi penjelasan bahwa panggilan Tuhan kepada orang percaya, panggilan Tuhan kepada Yunus sendiri, dan panggilan Tuhan kepada orang percaya adalah memberi dampak di wilayah di sekitar tempat dia ada. Dan ternyata yang kita baca, kalau Bapak Ibu telusuri kitab Yunus, Bapak Ibu menemukan bahwa dalam pelayanan dan dalam kehidupan dia sebagai seorang percaya, dan Alkitab mencatat bahwa dia salah seorang nabi, maka dia bukan berdampak, tapi dia terdampak. Dia terdampak dari lingkungan sekitar, bahkan dia terdampak dari pelayanan yang sementara dia kerjakan, terdampak untuk menjauh dari Tuhan. Sebenarnya saya mencoba untuk mengabaikan perikop pertama dari berdampak dan terdampak ini, dari judul ini, dari bagian firman Tuhan ini. Tapi saya memang kalau kita baca kitab Yunus dan kehidupan Yunus, kita menemukan bahwa dia gagal melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, saya berbagi ini. Kira-kira yang saya temukan di Google, pendeta Google ini, teolog Google ini, dia memberi saya gambar ini. Saya menemukan bagian ini. Yov yang di firman Tuhan ini, dan kemudian Ninewi, dan
dan kemudian Niniwi, kemudian Tarsis. Kalau kita baca, kita hitung kalau 1 mil itu sama dengan 1,6 kilo, maka Niniwi itu dengan Jofat, di mana di sini disebutkan Yafo, di mana Tuhan memanggil Yunus untuk pergi memberitakan kabar kepada orang-orang di Niniwi. Jarak antara Yafo dan juga Niniwi yang ada di data yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian itu adalah 550 mil. Kalau dikalikan dengan 1,6 itu dia sekitar 880 mil. Kemudian kalau kita lihat Tarsis, tempat yang akhirnya di dalam Alkitab yang kita baca di bagian ayat yang ketiga Yunus pasal 3 ini, dalam hal untuk menjauh dari panggilan Tuhan, menjauh dari hadapan Tuhan 2.500 mil. Kira-kira kalau dikalikan 1,6 kilometer maka dia sekitar 4.000 kilometer. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, kalau kita baca, kita telusuri dari layar yang saya bagikan di peta yang saya bagikan ini, maka Tarsis adalah berbalik, meninggalkan dan jauh dari kehendak Tuhan. Ini Tarsis. Kehendak Tuhan adalah di Yafo dan kehendak Tuhan adalah menuju Niniwi. Tetapi kalau kita baca kisah dari Yunus ini dan kita baca di pasal 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga, khususnya ayat yang ketiga, dia berbalik menjauh dari hadapan Tuhan. Maka kalau kita bilang begini tentang Tarsis dan dengan panggilan, dengan berita yang Tuhan sampaikan di dalam kitab Yunus, Tarsis ini bicara tentang 180% jauh dari Tuhan. Baca, Yunus gagal melakukan kehendak Tuhan dengan cara menjauh dari Tuhan, dengan jauh dari hadapan Tuhan. Kalau baca dalam bahasa Inggris di bagian ayat yang ketiga, menjauh dari hadapan Tuhan itu dalam bahasa Inggris disebut away from His presence, menjauh dari hadirat Tuhan, menjauh dari kehendak Tuhan ini. Dalam bahasa Inggris disampaikan begini, menjauh dari hadapan Tuhan, menjauh dari hadirat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bagian pertama yang saya mau bagikan tentang gagal dan melakukan kehendak Tuhan ini, saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian dan juga diri saya, semua kita yang ada di sini, kita diingatkan berita firman Tuhan ini, bahwa panggilan menjadi seperti Yesus, panggilan mengikuti jejak Yesus Kristus, bisa juga kita sampaikan dengan apa yang dikatakan oleh Petrus. Dan Petrus bilang begini, panggilan sebagai imam dari Raja, panggilan sebagai imam dari Yesus yang adalah Raja, panggilan sebagai imam yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kepada semua orang, itu panggilan kepada kita. Tapi kadang-kadang kita away from His presence, menjauh dari kehadiran Tuhan, dari hadirat Tuhan di kehidupan kita. Karena itu saya mengutip apa yang kemarin disampaikan dalam berita firman Tuhan dalam doa sepakat dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Kita baca, kita cari firman Tuhan ini. Saya tidak sediakan di slide, saya mau kita bersama-sama membaca ini, kitab Kejadian Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Kita baca sama-sama. Yohanes 3 ayat 36. Sudah kau? Amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ayat yang ke-36 ini dari kitab kitab Yohanes pasal 3 ini, dia bilang begini. Kata yang dimulai adalah percaya. Kemudian setelah itu ketika dia omong percaya, kata selanjutnya dia tidak ketemu kata lain tapi taat. Saya ulangi, barang siapa percaya kepada anak, kemudian ada jaminannya,
Kemudian dia lanjut, barang siapa tidak taat kepada anak. Kira-kira kita bisa, Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang saya dapatkan dalam rema firman Tuhan ini. Tuhan bilang begini dengan kita. Tuhan sampaikan ini kepada kita. Percaya itu akan diikuti dengan ketaatan. Ketaatan itu diawali dengan percaya. Percaya dan taat saling mengikuti. Tidak ada percaya tidak taat. Tidak ada percaya tidak taat. Orang yang percaya maka dia bergerak untuk taat kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan maka membuktikan dia percaya bahwa memang dia adalah Tuhan. Apa Ibu bisa mengikuti ini? Karena saya dapat di Rema kemarin dari berita firman Tuhan yang disampaikan di ibadah hari Sabtu dalam doa sepakat. Maka saya kembali di kisah tentang Yunus. Dia tahu Tuhan ada. Dia percaya Tuhan hebat. Dia mendevosikan dirinya kepada Tuhan, menjadi imam dan pelayan dari Tuhan. Tapi dia tidak taat. Dia tidak percaya. Dia percaya, tapi dia tidak taat. Ibu kasih Tuhan Yesus, sekarang saya mengantar kita. Bagaimana seorang bisa taat kepada anak? Ya, dia harus tahu firman. Bagaimana dia harus tahu firman? Ya, dia harus baca firman. Sederhananya begitu. Kalau Bapak Ibu mengunjungi gereja-gereja kita di desa, Bapak Ibu juga akan menemukan bahwa ada generasi-generasi yang sebelum kita ini adalah generasi yang tidak bisa membaca huruf Latin. Orang tua kita di kampung itu generasi yang tidak membaca huruf Latin. Maka cara mereka untuk taat adalah mendengar berita firman Tuhan di setiap kesempatan. Mereka tidak mampu untuk membaca, tapi mereka punya mampu untuk menaruh telinga untuk taat. Mari kita ke Nifukiu. Kalau Bapak Ibu ke Nifukiu dan ibadah, Bapak Ibu akan lihat satu orang tua dari jemaat di situ. Ketika teman-teman pemusik dan semua pemuji memuji, dia akan pegang kursi di depan, dia sudah bongkok, dia akan pegang kursi di depan, dia akan menyembah, dia akan menari, dia akan kesetunjuk di pemuka menyembah Tuhan, dia akan bikin begitu. Dia buta huruf, tidak bisa membaca huruf Latin. Tapi dia mendengar bahwa menyembah Tuhan, memberi hati kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah itu penting. Maka dia melakukannya. Saya dari kecil melihat ini baik tua ini. Dari kecil ketika saya pergi ke Oikolo dan juga ke Nifukiu dengan Opa. Sampai sekarang masih ada. Beliau masih ada dan begitu kita masuk dan kita mulai bersiap ibadah, saya ikuti geraknya dia. Saya ingat bagaimana saya masa kecil menyaksikan bagaimana dia menyembah Tuhan dan saya begitu suka sekali menyembah Tuhan dengan menari karena melihat hamba Tuhan ini, pengikut Yesus ini, murid dari Yesus ini menari. Bukan karena pengetahuannya dia tentang Alkitab, tapi dia taruh telinganya bagaimana menyembah Tuhan. Kira-kira kita ini beda. Kita bisa baca, generasi kita bisa baca, kenal huruf Latin dengan baik. Karena kita sekolah, kita kenal sekolah SD sampai dengan kuliah, kita kenal semua. Kita ini beda. Kita juga bisa mendengar. Ibu sekalian, sekali lagi, dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36, percaya akan selalu mengikuti dengan ketaatan. Ketaatan dengan percaya itu sama seperti mata uang. Ya, uang batu bola bale dia tetap harganya sama. Ketaatan itu seperti begitu. Bapak Ibu sekalian, kita menemukan kisah tentang tidak taat dari seorang yang bernama Yunus. Saya lanjutkan yang tentang Yunus ini di bagian tentang tidak taatnya dia. Kadang-kadang kita kan begitu. Seperti mengabaikan Tuhan. Bicara Tuhan lantang dan keras dengan kita. Mungkin melalui orang tua. Karena Tuhan bicara dengan Yunus. Bicaranya lantang keras atau mungkin bicaranya lembut dan soft. Bicaranya lembut dengan kita. Tapi kadang-kadang kita sama seperti Yunus. Mengabaikannya. Mengabaikannya. Memang percaya Tuhan ada.
Tapi kita mengabaikan berita dan teguran dan juga nasihat dan juga pengajaran-pengajaran yang dia sampaikan. Maka saya memberi judul bagian pertama dari berdampak dan terdampak ini adalah gagal dalam melakukan kehendak Tuhan. Ayo sekalian, yang kedua, Allah dan Niniwi. Siapa itu Niniwi? Bangsa kafir, tidak kenal Tuhan. Jauh dari Tuhan, bangsa kafir. Siapa itu Niniwi? Berdosa. Ayat yang ke-1, kejahatannya telah sampai kepada Tuhan. Maka Tuhan berencana untuk menghancurkan Niniwi. Ada kisah dalam kitab Kejadian. Ada satu kejahatan, satu kota, satu bangsa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berencana menghancurkan kota itu. Lalu Tuhan memberitahukan kepada Abraham. Kisah ini juga mirip-mirip antara Niniwi dan juga Sodom dan Gomora. Tuhan bilang, Tuhan mau menghancurkan Niniwi. Ayo kasih Tuhan Yesus, saya merangkumnya. Bangsa Niniwi, bangsa yang melakukan kejahatan, dan juga bangsa yang kafir. Tapi, ketika Yunus datang dan mulai berteriak, 40 hari lagi, Tuhan akan menunggang balingkan kota ini. Tuhan akan menghancurkan kota ini dan akan membuat bangsa ini yang ada di Niniwi ini terhapus dari muka bumi. Mereka mengambil keputusan untuk bertobat. Hari ini saya mengambil Allah dan Niniwi. Maka saya mengambil Allah dalam nama Tuhan Yesus dan pribadi Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara sekalian. Kalau kita kategori diri kita, bisa juga kita harus menyadari bahwa kita berdosa. Karena Alkitab berkata bahwa manusia, semua kita telah berdosa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kategori dan ingat kehidupan suku bangsa kita, yang ada di Pulau Timur, yang ada di Indonesia, adalah kehidupan suku bangsa yang menantang Tuhan betul-betul. Tapi kita membaca kisah dari Yunus ini, kita menemukan mereka orang-orang itu, orang-orang yang ada di Niniwi, pemimpin-pemimpin yang ada di Niniwi, semua suku yang ada di Niniwi, semua golongan yang ada di Niniwi waktu itu, ketika mendengar berita Tuhan akan menunggang balikan tempat itu, mereka berbalik, mereka bertobat, dan mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kita menemukan bahwa Tuhan begitu mengasihi Niniwi. Saya masuk di bagian ini dan saya sampaikan kepada kita. Kadang kita tahu kita salah, tapi kita tidak datang kepada Tuhan. Orang-orang Niniwi mendengar berita, mereka tahu mereka salah, mereka datang kepada Tuhan. Maka saya menyampaikan Allah dengan Niniwi ini sama dengan Allah dengan kita. Kalau kita datang seperti orang-orang Niniwi kepada Tuhan yang kita sembah, maka Dia pasti mengampuni kita. Kalau kita bertobat, maka Tuhan pasti mengampuni. Tapi bukan Tuhan Yesus. Bertobat ini bukan hanya masa lampau. Karena saya bertobat. Bertobat itu dia masa kontinu. Setiap waktu, setiap saat, setiap hari, setiap waktu dia bertobat di hadapan Tuhan. Ini yang disebut dengan bertobat.
Memang bertobat ada tonggak awal. Seperti Rasul Paulus yang bertobat di hadapan Tuhan. Ada tonggak awal. Tapi bertobat itu berhubungan dengan terus menerus. Continue. Maka dalam berita firman Tuhan pagi ini, Tuhan mengingatkan kita untuk bertobat di hadapan. Tuhan juga mengingatkan kita, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita pelihara atau kita sementara simpan. Tuhan mengingatkan kita supaya datang bertobat. Ibu kasih Tuhan Yesus, kalau saja bangsa yang berdosa yang bernama Niniwi ini yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, bahkan dikategorikan sebagai kafir dan tidak pernah mengenal nama Tuhan. Dia bertobat dan datang kepada Tuhan. Tuhan menerima dan mengampuni bangsa itu. Apalagi kita. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang mengakui bahwa darah Yesus yang mengalir di atas kayu salib adalah darah yang menebus dan membersihkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya percaya, sangat percaya bahwa Dia siap menerima kita. Dia siap mengampuni setiap. Panggilan yang Tuhan sampaikan di berita pagi ini juga berhubungan dengan tetap menghormati Tuhan dan bertobat kepada Tuhan di kehidupan kita. Saya kutip tentang bangsa kafir. Tidak peduli berasal dari suku apa dan penyembahan apa yang sementara atau nenek moyang kita lakukan. Tapi kalau kita datang bertobat, Dia pasti terima kita apa adanya. Ayo sekalian, bagian ketiga. Kita hanya 4 bagian, maka saya mengutip Yunus dan Niniwi. Tadi Allah dan Niniwi, maka saya bawa kita untuk Yunus dan Niniwi. Yunus mau supaya Niniwi hancur. Bapak kasih Tuhan Yesus, dalam Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2. Yunus kategorikan bahwa Yunus marah sekali ketika Allah mengampuni bangsa Niniwi. Dia marah karena dia telah memberi kategori bahwa bangsa ini tidak bisa diampuni. Dia juga telah memberi kategori bahwa bangsa ini bagian dari bangsa kafir dan dia tidak layak di hadapan Tuhan. Yunus marah sekali. Yunus mau bangsa ini hancur. Yunus mau bangsa ini kalau bisa tidak ada. Yunus mau supaya Allah memang berdasarkan perintah yang Allah sampaikan kepada dia sebagai nabi bahwa bangsa ini dalam 40 hari akan dihukum Tuhan. Maka Yunus mau bisa terjadi. Karena Yunus mengkategorikan bagian-bagian bahwa memang mereka berdosa. Tapi kasih Tuhan Yesus, maka di bagian tentang hancur ini, Yunus ingin Niniwi hancur ini. Maka saya mengantar ke dalam kehidupan kita. Kadang kita itu telah memberi kategori bahwa orang ini terlalu berdosa. Orang ini terlalu jahat. Orang ini paling jahat dalam kehidupan saya. Orang ini telah melakukan tindakan dan telah berkata-kata jahat tentang saya dan dia paling jahat. Kalau bisa dia hancur, kalau bisa dia di bumi hanguskan, kalau bisa dia dilantahkan, kalau bisa masa depannya hancur, kalau bisa. Semuanya kita taruh kalau bisa. Kadang kita seperti Nabi Yunus, hamba Tuhan yang bernama Yunus ini. Kadang kita seperti itu. Kita berharap bahwa orang yang menyakiti kita itu hancur sampai sehancur-hancurnya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu lihat apa yang Allah dipandang tentang bangsa Niniwi. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Ada orang yang mungkin kita benci dan kita kategorikan terlalu jahat. Sampai kita, kalau bisa kita berdoa supaya Tuhan, kalau bisa kita berharap, kalau bisa. Saya mau mengingatkan bagian kembali kepada ini. Bahwa sebelumnya kita juga bagian dari yang jahat-jahat itu. Sebelumnya kita juga bagian yang dosa-dosa yang sangat berdosa. Tapi karena kita terlalu berdosa itu Tuhan bawa kita. Hari ini kita boleh ada di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus. Kadang kita begitu.
Kadang kita seperti Yunus. Bahkan kita sudah melayani Tuhan pun kadang-kadang kita juga begitu. Kita mau kalau bisa begini, kalau bisa begitu. Yunus dan Niniwi. Bahkan kalau kita baca Yunus pasal 4 itu dia mulai dengan kata Yunus marah. Tidak bisa Tuhan, tidak bisa terjadi pengampunan untuk dia. Tidak bisa. Kalau di dalam kitab Kisah Para Rasul, semua orang takut kepada Rasul Paulus. Tapi begitu dia bertobat dan orang-orang Romawi berupaya untuk menangkap dia, justru orang-orang percaya itu kemudian menyembunyikan dia, kasih turun dia dengan keranjang dari lantai 2 supaya dia boleh diselamatkan. Mereka justru menolong dia. Bahkan berita tentang kejahatan dari Rasul Paulus ini sampai kepada Ananias. Ketika Ananias sementara berdoa, Tuhan bilang akan datang orang yang bernama Paulus. Dia akan sembuh kalau engkau berdoa kepada dia. Ananias lalu bilang begini dengan Tuhan. Tuhan, dia terlalu jahat dengan orang percaya. Dia telah melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang kejahatannya terlalu luar biasa terhadap orang percaya. Tapi Tuhan bilang, kamu akan berdoa dan dia akan sembuh. Ananias dengan Yunus dia berbeda. Yunus kategorikan orang jahat dan dia mau orang itu hancur. Ananias tahu Rasul Saulus ini jahat, tapi dia datang taat kepada Tuhan dan mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Lalu kita membaca kisah tentang Rasul Paulus dan Tuhan mengizinkan Rasul Paulus menetapkan dasar-dasar gereja yang hari ini kita pakai dari seluruh tulisan-tulisan Rasul Paulus yang ada di Alkitab kita pakai karena dia meletakkan dasar gereja. Gara-gara ada satu orang yang bernama Ananias yang sementara berdoa Tuhan bicara dengan dia dan dia pergi untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, Yunus dan Niniwi. Yunus ini nabi. Sepanjang 40 hari itu dia berteriak di sekitar Niniwi bahwa Tuhan marah atas kejahatan Niniwi. Tuhan telah mendengar dan kejahatan orang-orang Niniwi telah sampai kepada Tuhan. Dan reputasinya sebagai nabi itu bisa dikenal. Dan reputasi seorang nabi adalah ketika dia bicara firman Tuhan dan perintah dari Tuhan untuk disampaikan, maka Tuhan pasti melakukannya. Tapi reputasi dari Yunus ini hilang. Karena setelah dia beritakan bahwa Tuhan akan menghancurkan kota Niniwi ini, justru Tuhan memberi pengampunan kepada Niniwi. Maka dia marah. Tapi kasih Tuhan Yesus, reputasi Yunus sebagai nabi, bagi Yunus lebih penting dari keselamatan orang-orang yang ada di Niniwi. Kadang kita begitu, seperti Yunus. Reputasi kita, wibawa kita, lebih penting dari keselamatan orang-orang. Kadang kita juga seperti Yunus. Kesombongan kita lebih penting, kenyamanan kita lebih penting dari keselamatan orang-orang di sekitar kita. Maka saya memberi judul tadi, berdampak. Searah dengan jejak Kristus adalah searah dengan memberi dampak di sekeliling kehidupan kita. Tapi kasih Tuhan Yesus, kadang kita mempertahankan reputasi kita. Sama seperti Yunus merasa bahwa reputasi dia sebagai nabi ini hancur karena Tuhan memberi pengampunan. Tapi kasih Tuhan Yesus, kadang kenyamanan kita lebih penting dibanding dengan keselamatan dan pelayanan dan doa bagi jemaat. Wah enak, besok masuk Bapak Ibu sekalian, dengar baik-baik berita ini. Kadang kenyamanan kita dan reputasi kita lebih penting dari ibadah rayon. Kadang kenyamanan dan reputasi kita lebih penting dari doa-doa. Kadang reputasi kita dan kenyamanan kita lebih penting dari doa 1 jam. Bapak Ibu sekalian, kita doa 1 jam lagi hari Rabu. Pada saat Bapak Ibu akan menyaksikan
bunyi-bunyian di seluruh kota Soe sepanjang perayaan karnaval. Hari Rabu kita akan doa lagi. Kami akan bagi di grup. Ditambah-tambah banyak orang lebih baik dalam doa-doa. Kemarin itu baru satu orang di setiap jam. Sudah berapa kali kita doa? Baru satu orang. Sekarang sudah ada tambah 2 orang lagi di beberapa 1 jam. Tambah lagi Bapak Ibu sekalian. Masuk dan doalah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu belum berdoa bersama di 1 jam ini, saya kasih tahu. Setelah Bapak Ibu dalam 1 jam itu berdoa, rasanya kurang. Bapak Ibu yang tenggelam sampai 2 jam, lebih lagi. Rasanya kok kurang ibadah doa 1 jam ini. Maka Bapak Ibu sekalian, doa 1 jam lah hari Rabu. Kadang kenyamanan kita itu kita merasa lebih penting dari doa. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Yang terakhir, Allah dan Yunus. Kita sudah tahu tentang kisah Yunus ini karena sangat menarik kisah Yunus ini. Saya mengantar kita tentang Allah dan Yunus. Kalau kita baca seluruh dalam Yunus ini, Tuhan tetap berkomunikasi dengan Yunus. Mulai dari panggilan pertama ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi beritakan tentang Niniwi dan memperingatkan orang-orang yang ada di Niniwi. Sampai kemudian dia mulai masuk di dalam, mulai melakukan pelayanan. Sampai setelah Allah mengampuni seluruh Niniwi, Tuhan tetap bicara dengan dia. Tuhan tidak berhenti berbicara dengan dia. Tuhan terus menyampaikan keinginan untuk berkomunikasi dengan Yunus. Bapak Ibu sekalian, Allah dengan Yunus adalah Allah yang berkomunikasi. Bahkan kalau kita baca di pasal 4, kita menemukan bahwa ketika Yunus mengomel, Yunus bicara dengan diri sendiri, Yunus mengeluh dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya, Yunus juga, Allah tetap bicara dengan Yunus. Padahal Yunus sementara mengeluh, tidak sementara bicara dengan Allah, tapi Allah berbicara dengan Yunus. Maka saya masuk di bagian ini. Allah yang Bapak Ibu sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah yang mau berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Allah yang Bapak Ibu bicara sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang mau ada hubungan dengan Bapak Ibu sekalian, dengan saudara-saudara sekalian. Allah yang sangat ingin punya koneksi dengan Bapak Ibu sekalian. Seperti Allah bicara dengan Yunus dari awal, kemudian Allah tahu bahwa Yunus mengabaikan dia. Allah tahu bahwa Yunus dianggap Allah tidak ada, lalu Yunus pergi meninggalkan pelayanannya. Yunus pergi menjauh dari hadapan Tuhan, tetapi Allah tetap bicara. Allah telah melakukannya, Allah tetap melakukannya. Bahkan Yunus marah kepada Allah dalam Yunus pasal 4. Tetapi Allah tetap bicara dan berkomunikasi dengan Yunus. Ingat baik-baik, Tuhanmu adalah Tuhan yang ingin bicara denganmu. Tuhanmu adalah Tuhan yang ingin berkomunikasi denganmu. Tuhanmu adalah Tuhan yang bisu. Rasul Paulus bilang, Tuhan yang kalian sembah adalah bukan Tuhan yang bisu, yang tidak bisa bicara denganmu dan tidak bisa menyampaikan keinginan-keinginan dan kehendak-kehendaknya, dan tidak ingin bukan Tuhan yang tidak bicara di kehidupanmu. Tuhanmu adalah Tuhan yang mau bicara dengan kehidupanmu. Dia bicara dengan cara dalam khotbah. Dia bicara dengan firman Tuhan. Dia bicara saat engkau bersaat teduh. Dia bicara saat engkau mendengar berita firman Tuhan dalam ibadah-ibadah. Dan dia bicara saat berita-berita firman Tuhan disampaikan. Dan dia bicara dengan dari rema-rema. Dia bicara menyentuh rohmu. Dia bicara menyentuh hatimu. Dia bicara menyentuh pikiranmu. Dia bicara menyentuh panca indramu. Dia sangat ingin bicara dengan kita. Yang menjadi pembatas bicaranya kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Karena itu di awal saya mulai, walaupun berdosa sedosa-dosanya, walaupun kafir yang kafir parah-parah punya, walaupun menyangkal dan mengabaikan Tuhan, dia selalu cari cara untuk bicara. Kalau kita baca kisah Yunus ini, kita menemukan bahwa Tuhan bicara dengan Yunus dengan banyak cara. Tuhan bicara melalui ulat yang ada, Tuhan bicara melalui tanaman-tanaman yang ada, Tuhan bicara melalui angin dengan Yunus. Sepanjang Yunus hidup dan dicatat dalam Alkitab ini, Tuhan bicara dengan setiap cara. Maka hari ini saya menyampaikan bahwa Tuhan juga bicara dengan Bapak Ibu sekalian.
Tuhan tidak pernah melepaskan Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau kita baca Allah dengan Yunus yang saya sampaikan ini, Allah adalah Allah yang bicara dan Allah yang memelihara. Yunus menjauh, Yunus naik di kapal, Yunus kemudian diundi dan akhirnya dibuang. Yunus masuk dalam perut ikan dan ditelan dengan ikan paus. Yunus sementara tinggal dalam ikan paus, kemudian Allah keluarkan Yunus. Bapak Ibu sekalian, adalah pemeliharaan. Kita menemukan juga setelah Yunus marah dengan Allah, dia pergi tinggal di tempat lain. Kemudian Allah memelihara dia dengan tanaman yang akhirnya mati. Yunus marah dengan Allah juga, tapi Allah bicara lagi terus dengan Yunus. Kadang kita begitu. Tuhan bicara dengan segala cara di kehidupan kita. Kita berupaya mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi Dia Allah yang senang dengan kita. Dia Allah yang mengasihi kita. Yesus bilang Dia sangat mengasihi kita. Yohanes bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal. Allah sangat mengasihi, maka Dia bicara dengan setiap kita. Maka dengar baik-baik. Sepanjang minggu-minggu ini, dengarlah cara Allah bicara dengan. Koneksilah dengan Allah dan biarkan Dia bicara dengan kehidupan. Dengarlah dan taatlah. Karena seperti Yohanes 3 ayat 36, percaya itu berhubungan dengan ketaatan. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus. Bicara Allah dengan Yunus adalah bicara menegur. Bicara Allah dengan Yunus adalah bicara yang soft, yang baik-baik, yang tenang, walaupun penuh penekanan-penekanan. Kalau kita baca dalam Yunus pasal 4, kita menemukan bahwa Allah bicara dengan Yunus dalam keadaan yang lembut. Sebelumnya Allah bicara dengan marah, sampai kemudian Yunus masuk ke dalam perut ikan, dibuang di dalam laut dalam saat berlayar, kemudian ikan paus makan dia. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, kita menemukan Allah bicaranya keras sekali dengan Yunus. Tapi ada waktu di mana Allah bicara lembut dan memberi peringatan-peringatan kepada Yunus. Saya mengutip Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-9. Barang siapa ku kasihi, aku tegur. Allah mengasihi kita, maka Allah menyampaikan apa yang perlu kita dengar dan perlu kita lakukan sebagai orang percaya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kita sudah di akhir dari berita firman Tuhan dan saya sudah masuk di kesimpulan. Teman-teman pemuji dan pemusik boleh sampai boleh di altar. Berdampak atau terdampak. Panggilan kita adalah berdampak. Kadang-kadang kita terdampak dari panggilan ini. Kita yang sementara ini marah dengan kondisi dan kondisi kehidupan kita. Yunus gagal melakukan kehendak Tuhan. Dia sementara berupaya untuk away from His presence, menjauh dari hadirat Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah jauh dari dia. Bahkan Tuhan bicara dengan dia di setiap kesempatan kehidupan dia. Allah dan Niniwi adalah Allah yang mengasihi. Dosa Niniwi, kejahatan Niniwi sampai kepada Allah. Bahkan Allah Niniwi dikategorikan bangsa kafir. Tapi Allah mendengar ketika mereka bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan. Kadang kita seperti Yunus. Kita melihat dan mengkategorikan orang dengan kejahatan-kejahatan mereka. Dengan rasa sakit yang mereka berikan kepada kita. Lalu kemudian kita marah dan kita tidak mengampuni. Kadang kita seperti itu. Kadang kita mempertahankan reputasi kita. Seperti Yunus. Allah dan Yunus adalah Allah yang mengasihi. Walaupun banyak kesalahan yang Yunus buat sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi dia mengasihi, dia bicara, dia sampaikan kehendak-kehendaknya terus dalam kehidupan Yunus. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu berdampak di hadapan Tuhan. Percaya dan taat kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengasihi Tuhan. Mengingat bahwa Allah mengasihi kita. Mengingat bahwa Allah juga menaruh belas kasihan bagi setiap kita. Amin untuk firman Tuhan. Aku bersyukur Bapa. Lagu pertama. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini.